auditor itu tidak memiliki cukup bukti atau tidak memiliki keyakinan atas laporan keuangan ini. Halo Sobat Jontex, kembali lagi bersama Maulida, tentunya dalam acara Mr. Pajak Podcast. Tentunya kali ini Maulida tidak sendiri, sudah bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu seorang praktisi dan akademisi di bidang perpajakan dan merupakan High Five founder dan juga Jontex. Nah, siapa lagi kalau bukan Bapak Sabar Pardamaian Lemban Tobing, SEMMAKCACTL CTAP BKP. Selamat pagi Pak Sabar. Selamat pagi, gimana Bapak kabar hari ini? Sehat, Mbak. Sehat selalu, alhamdulillah. Semoga Sobat Jontex di luar sana juga sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas lagi Pak Sabar terkait dengan audit laporan keuangan. Oke, audit laporan keuangan. Betul. Nanti kita di akhir nih Sobat Jontex harus tonton sampai akhir karena nanti di akhir kita akan membahas pertanyaan sedikit yang mungkin banyak ditanyakan oleh Sobat Jontex. Yap. Oke, langsung saja nih kita menyinggung lagi terkait dengan laporan keuangan itu kan ada standarnya nih Pak Sabar. Yeah. Nah, kalau standar itu seperti apa dan dalam laporan keuangan ini harus ada laporan apa saja yang biasanya diminta oleh auditor Pak Sabar? Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara standar ya, berarti standar ini adalah capaian minimum ya Mbak Maulida ya. Betul. Kalau kita berbicara standar, capaian minimum yang harus dicapai di dalam audit ini. Jadi berarti kalau misalnya di bawah standar dalam proses pelaksanaan ini, berarti akan membuat suatu produk atau hasil audit ini tidak valid. Betul. Atau bisa kepercayaan terhadap angka-angka yang dikonfirmasi di laporan keuangan ini itu akan menjadi bias, maksudnya tidak valid gitu loh. Baik. Jadi standarnya adalah bahwa di dalam proses pelaksanaan audit itu ya mereka harus bisa mengumpulkan bukti yang cukup ya, bukti yang cukup untuk dilakukan pengujian ya, pengujian bukti ya. Jadi yang diuji ini adalah bukti-bukti. Bukti-bukti ini ada berupa bukti transaksi, contoh invoice, bukti transfer, terus PO, terus pengiriman barang, mutasi bank, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan suatu bukti yang harus diuji Mbak Maulida, harus diuji. Tetapi dalam pengujian ini pun harus benar, gitu loh. Jadi pengambilan samplingnya itu pun jangan sampai salah. Betul. Supaya apa? Karena seperti yang kita bahas di podcast sebelumnya, tidak akan mungkin seorang auditor itu bisa melakukan pengujian atas semua transaksi dan bukti. Itu sangat tidak akan mungkin. Ya, kecuali memang transaksinya itu sangat sedikit, itu bisa. Tetapi kalau udah transaksinya dalam 1 tahun biasanya itu sampai jutaan transaksi, itu hal yang sangat sulit untuk dilakukan oleh auditor. Betul, ya. betul. Jadi salah satu poin yang penting yang harus mereka lakukan adalah mereka harus benar dalam pengambilan samplingnya dulu. Betul. Ya, sehingga sampling inilah yang diuji dari populasi gitu loh. Karena nggak mungkin semua populasi diuji, nggak mungkin. Seperti pengawasan. Sehingga nanti berdasarkan ini akan ada kertas kerja auditor. Ya, dari kertas kerja auditor inilah akan memberikan sebuah informasi apakah laporan keuangan yang telah disusun sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Jadi poinnya di sini adalah apakah laporan keuangan ini sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Betul. Ya, sehingga untuk memastikan bahwa semua data, informasi, angka yang disajikan di laporan keuangan ini tidak salah saji, ya, dan bebas dari salah saji yang material. Ya, kita udah pernah bahas itu tentang materialitas. Betul. Ya. Boleh nggak sih ada kesalahan saji? Boleh, tapi harus ada batas toleransinya. Tetapi tidak signifikan, bisa ditoleransi. Jadi patokannya ini adalah apakah laporan keuangan ini telah disusun dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Terus siapa yang menentukan standar ini? Ini kan jadi pertanyaan dong, ya kan? Betul. Yang menentukan standar ini adalah Ikatan Akuntan Indonesia atau Dewan Ikatan Akuntan Indonesia. Mereka lah yang menentukan standar ini. Sehingga yang membuat standar ini adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Betul. Ya, orang-orang yang benar-benar expert di bidangnya. Supaya apa? Supaya standar yang mereka buat ini kan yang buat standar kan manusia. Betul. Kan begitu ya, orang-orang. Jadi
standar-standar ini mereka tuangkan nih. Ya, mereka tuangkan dalam PSAK. Standar-standar seperti ini loh. Kalau misalnya Anda saat melakukan pemeriksaan, melakukan audit, ya tidak sesuai dengan ini, berarti ya opininya akan berbeda gitu loh. Ya, karena nanti setelah auditor melakukan semua pemeriksaan, mereka akan membunyikan sebuah opini, ya, memberikan akan sebuah suatu statement di sini. Statementnya itu misalnya qualified, unqualified, bahkan bisa auditor itu tidak memberikan opini. Oh, Bisa. itu kenapa Pak Sabar? Ya, itu bisa karena auditor itu tidak memiliki cukup bukti atau tidak memiliki keyakinan atas laporan keuangan ini. Oke. Jadi mereka itu tidak boleh dipaksa, makanya auditor itu adalah auditor yang independen. Ya, Independen. Kenapa dia independen? Nggak boleh diintervensi oleh siapapun. oke. Ya, bebas dari intervensi, makanya auditor yang independen. Bahkan kalau sampai pun mereka tidak memberikan opini, ya kami disclaimer tidak memberikan opini. Loh, Anda kan kami tugaskan untuk melakukan audit untuk memberikan opini dong. Betul. Tetapi opininya ini bukan harus selalu qualified. Iya. Ya, tapi bisa juga tidak memberikan opini. Ya, mereka nggak ada. Maksudnya kami nggak memiliki cukup bukti, pengujian yang kami lakukan tidak mencukupi, sehingga kami tidak memberikan opini. Laporan keuangannya selesai di audit, selesai, bukan berarti tidak selesai. Selesai di audit, tetapi opininya itu tidak memberikan dapat terhadap ini, karena mereka tidak memiliki tingkat keyakinan dan kecukupan bukti dalam menentukan apakah ini sudah sesuai atau tidak. Gitu. Oh, kalau seperti itu, tapi Pak Sabar, itu berarti problemnya bukan di perusahaan yang diaudit, Pak Sabar? Pastinya di perusahaan yang diaudit, Oh, oke. bukan problemnya di auditornya loh. Oh, Karena auditor itu tetap harus mengikuti standar-standar audit yang sudah ada standar mereka itu. Standar pertama mereka harus melakukan wawancara dulu, pengumpulan bukti segala macam. Itu kebanyakan bermasalah di perusahaan sendiri. oh oke. Contoh, misalnya SOP-nya itu nggak jelas gitu loh. Contoh pengeluaran cek lah misalnya. Baik. Cek itu biasanya itu ditandatangani minimal 2 orang. Ternyata cuma 1 orang. Berarti kan di sini kan bisa kemungkinan terjadi apa ya? Iya kesewenang-wenangan juga gitu loh. Karena tidak ada kontrol yang cukup kuat ya, yang cukup ketat. Makanya yang akan dilihat adalah sistem pengendalian manajemennya dulu. Oke. Biasanya auditor itu tidak langsung melakukan pengujian bukti, tapi mereka melakukan wawancara dulu. Wawancara dulu terhadap perusahaan yang akan diaudit ini untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian manajemen yang dibangun di dalam perusahaan ini. Ya, saat mereka bisa meyakinkan, oh berarti sistem pengendalian manajemen perusahaan ini bagus nih, sehingga nanti waktu mereka pengambilan sampling pun mereka itu akan lebih yakin gitu loh. Betul. Tetapi kalau dilihat dari pertama sekali sistem pengendalian manajemennya ini pun tidak kuat dan juga bahkan tidak ada sistem pengendalian manajemennya. Wah, ini sebanyak apapun bukti yang mereka kumpulkan, yang mereka uji, mereka pun akan tetap tidak memiliki tingkat keyakinan. Oke. Nah, ini poinnya nih. Ini poinnya nih sebenarnya gini loh. Tapi kalau misalnya contoh kayak perusahaan kita ini High Five nih, sistemnya udah rapi nih misalnya. Baik dari SOP-nya udah rapi, flow-nya, SOP-nya udah rapi. Jadi sehingga saat auditor melakukan audit sama kita, mereka itu tidak perlu sampai ekstra kerja luar biasa. Betul. Dan bukti yang mereka kumpulkan pun tidak sampai 80% gitu loh. Karena ini semua tergantung keyakinan, Mbak. Yeah. Ini dikembalikan kepada keyakinan si auditor. Ya, tapi keyakinannya ini pun pasti punya dasar dong. Ya. Bukan berarti, ya gue yakin nih, gue tidak yakin, nggak bisa. Keyakinan mereka ini pasti pasti didasari dengan pemahaman yang benar. Ya, dengan melakukan pengecekan dan juga sistem yang dibangun, sistem pengendalian manajemen yang dibangun dalam perusahaan ini. Ini sangat menentukan bagaimana besarnya sampling yang akan mereka ambil dari transaksi dari populasi, ya gitu. Okay. Sehingga nanti waktu mereka memberikan suatu opini di dalam laporan keuangan ini, oke misalnya qualified nih, berarti oh ya yakin nih. Jadi saat si pengguna laporan keuangan ini, kan seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa banyak orang yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan ini. Contoh investor, kreditur. Jadi begitu audit menyatakan qualified, berarti oh yakin nih, berarti angka-angka yang disajikan di laporan keuangan ini
bisa dipastikan benar. Walaupun tidak bisa dipastikan 100%, 100% benar. Tapi keyakinan si investor, keyakinan si kreditur itu sudah terjadi, sudah timbul terhadap opini yang disampaikan oleh auditor. Tapi kalau seandainya auditor memberikan opini, bahkan tidak memberikan pendapat terhadap, saya yakin investor, kreditur tidak akan berani melakukan investasi terhadap perusahaan ini. Saya yakin itu. Oke, Pak Sabar. Tapi kalau misalnya dari auditor ini tidak memberikan opini apakah perusahaan tersebut qualified atau tidak, apakah yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar kan pasti setiap audit maunya dapat title untuk qualified nih Pak Sabar. Betul. Nah, apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk melakukan hal tersebut? Oke. Pertama ya, kalau misalnya perusahaan ini sudah diaudit oleh misalnya kantor akuntan publik KAPX misalnya. Itu mereka nggak boleh menunjuk lagi KAP yang lain. Oke, berarti harus sama Pak Sabar. Yang bisa dilakukan adalah mereview terhadap audit yang dilakukan. Jadi nggak boleh. Jadi mereka itu nggak boleh membenturkan dua kantor. Betul. Ya, misalnya gini. Misalnya ini mau Lidaya. Oh, ini sudah diaudit oleh KAPA misalnya nih. Baik. Oke. Baik. Hasilnya tidak memberikan pendapat. Oke. Ya. Disclaimer. Nih. Kayaknya gue nggak yakin deh ke KAP ini. Gue ambil lagi nih KAP yang berbeda. Ya. Misalnya KAP C misalnya gini. Supaya si perusahaan ini mendapatkan opini yang qualified itu nggak boleh. Oke. Ya, karena nanti akan ditanya apakah perusahaan tersebut sudah pernah diaudit oleh kantor akuntan yang lain? Oh sudah. Hasilnya mana? Kecuali mereka menugaskan kepada KAP yang lain untuk mengaudit tahun yang berbeda, itu bisa. Oke. Tetapi kalau tahun yang sama, misalnya nih 2022 nih, hasilnya udah jelas, disclaimer, terus dia datangkan lagi auditor untuk mengaudit tahun yang sama, nggak bakalan. Tapi kalau untuk mereview boleh. Tapi mereview itu pun saya yakin tidak akan merubah opini. Betul. Tidak akan merubah opini. Karena begini, karena bagaimanapun auditor itu bertanggung jawab terhadap opini yang dia berikan. Betul. Makanya gini, auditor itu adalah tanggung jawab laporan keuangan. Ini yang harus para pengusaha dengar nih sebenarnya nih. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen. Itu sangat jelas. Betul. Ya. Jadi laporan keuangan ini bukan tanggung jawab accounting, bukan tanggung jawab si auditor. Betul. Ya. Jelas itu. Ya, laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen. Auditor hanya bertanggung jawab terhadap opini yang dia berikan. Ya. Gitu loh. Makanya dia sangat hati-hati dalam memberikan opini, gitu loh. Ya. Dan kalau setahu saya itu cuma dibatasi sampai 3 tahun. Jadi cuma 3 tahun berturut-turut auditor yang sama melakukan audit. Misalnya gini, auditor Sabar Tobing lah misalnya, mengaudit 2020, 21, 22, cukup. 2003 nggak boleh lagi. Oh, oke. Harus mengganti kantor akuntan yang berbeda. Nah, itu nggak boleh. Jadi sampai selama-lamanya, kecuali kantor konsultan pajak kayak kita nih. Oke. Kalau kayak kita udah dari 10 tahun. Betul. Karena tidak ada larangan kantor konsultan pajak itu untuk memberikan advice atau menjadi klien itu maksimum 3-4 tahun. Tidak ada. Itu tidak ada undang-undang konsultan pajak yang melarang, yang membatasi, atau peraturan Menteri Keuangan, peraturan pemerintah atau lain sebagainya lah, tidak ada. Ya. Karena di sana kan kembali lagi trust yang dibangun ya. Betul. Sehingga intinya tidak ada batasan lah, itu intinya. Tapi berbeda dengan audit. Audit itu maksimum 3 tahun. Kenapa? Kalau kita lihat ya, secara berpikir sederhana aja lah. Kenapa sih sampai dibatasi 3 tahun? Supaya independensi daripada si auditor ini terjaga. Betul. Kan begitu dong. Betul. Coba kalau dia mengaudit sampai 5 tahun, 6 tahun. Benar gak sih? Ini kan akan, maksudnya, mau nggak mau, karena terlalu erat hubungan antara si auditor dengan perusahaan ini. Betul. Sehingga mungkin independensinya itu tidak akan bisa saat pertama sekali dia melakukan audit. Betul. Itu mungkin menurut saya yang menjadi pertimbangannya. Tapi saya tidak tahu karena saya tidak dilibatkan dalam memberikan aturan itu. Tapi itu mungkin itu cara berpikir saya aja kali seperti itu. Ya, tapi kalau dianalisis ya benar juga gitu loh. Tapi makanya harus masuk nih auditor yang baru nih, Mbak Maulida. Masuk auditor yang baru. Tapi setelah masuk auditor yang baru, nanti untuk di tahun berikutnya si auditor ini bisa
Oke. Bisa, jadi bukan selama-lamanya, oke 3 tahun, kita cut, kita ganti yang baru, setelah itu lu nggak bisa, boleh, tapi harus ada selang waktu. Iya, jeda Ya, selang ya. waktu satu tahun dulu misalnya ini, 2023, 2024, nanti bisa pakai lagi konsultan yang lama untuk masuk lagi. Oke. Seperti itu. Oke. Kembali lagi itu untuk menjaga independensi. Kenapa independensi perlu dijaga? Karena banyak pihak, sekali lagi banyak pihak, yang menaruh kepercayaan terhadap angka-angka ini. Ya, kalau misalnya kantor konsultan pajak kan tidak banyak pihak yang menaruh kepercayaan terhadap laporan SPT-nya. Betul. Ya, kenapa tidak seperti itu? Karena bukan kebanyakan ya, karena yang paling berkepentingan di dalam laporan SPT adalah kantor pajak, DJP, ya. Istilahnya tidak ada langsung korelasinya sangat kuat lah dengan investor, tidak ada korelasinya dengan kuat lah dengan kreditor, tidak ada ya, atas laporan SPT perusahaan. Betul. Ya, itu. Jadi sehingga bukan berarti kantor konsultan pajak itu tidak independen dan tidak perlu independen di dalam menjalankan tugasnya, nggak boleh seperti itu. Iya. Kantor konsultan pajak itu harus tetap menjalankan tugas, tanggung jawabnya itu adalah sesuai dengan undang-undang perpajakan. Jadi apapun yang dikerjakan, ya advice apapun yang disampaikan sama klien adalah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang perpajakan. Betul. Tapi akan berbeda dengan auditor tadi, ya, karena independensi itu sangat benar-benar diperlukan. Ya, integritas daripada seorang auditor sangat ditentukan. Bahkan Anda bisa searching di Google bagaimana perusahaan-perusahaan kantor akuntan publik, bahkan yang sudah dibekukan izinnya, ya, bahkan yang sudah dicabut izinnya. Karena apa? Mereka tidak independen, ya. Mereka melanggar kode etik sebagai akuntan publik. Mereka tidak menjalankan sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh negara tersebut. Karena setiap negara itu Mbak Molia punya standar gitu loh. Iya. Ya, jadi gini, sebenarnya itu kan awalnya itu adalah IFRS. Itu Iya. dulu, International Financial Reporting Standard, IFRS namanya. Sehingga kita mengadopsi IFRS. Ya, jadi sebenarnya Indonesia itu belum mampu membuat suatu standar laporan keuangan lah. Oke. Ya, bagaimana sih menyusun laporan keuangan itu? Mereka yang belum bisa. Sehingga mereka Indonesia ini mengadopsi dari IFRS. Ya, mengadopsi, tahu kan diadopsi ya? Diadopsi berarti ibaratnya anak diadopsi berarti bahkan bukan anak yang dilahirkan, tetapi anak orang yang diangkat menjadi anaknya, menjadi adopsi, kan seperti itu. Betul. Sama nih. Ya, jadi tidak ada sebuah maksudnya ilmu akuntansi yang tercipta sendiri yang dibuat oleh Indonesia. Nggak ada. Ya, nggak ada. Berarti ilmu ini adalah yang berasal dari negara lain, Amerika. Sehingga IFRS inilah yang menjadi diadopsi dalam PSAK namanya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Disusunlah PSAK. Betul. Jadi dibuatlah sebuah aturan yang diadopsi dari IFRS. Bagaimana sih untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, misalnya pertambangan, bagaimana standarnya? Karena di PSAK ini, Bang Maulida, itu masing-masing punya standar gitu loh. Oke. Oh, untuk perbankan standarnya seperti ini, untuk manufaktur standarnya seperti ini, untuk mining seperti ini, untuk dagang seperti ini, untuk lembaga keuangan lainnya seperti ini, untuk asuransi seperti ini. Mereka itu menyusun, makanya PSAK itu tebal. Betul. Ya, tergantung masing-masing bisnis ya yang akan. Jadi tidak semua, misalnya saya perusahaan jasa nih. Ya, standar yang digunakan ke saya adalah ya standar PSAK dengan jasa. Betul. Ya, jasa keuangan misalnya. Nggak boleh diambil standar dengan yang di mining atau di kontraktor, nggak boleh. Karena dewan daripada Ikatan Akuntan Indonesia itu sudah menyusun sesuai dengan masing-masing bisnis. Betul. Gitu loh. Standarnya udah disusun, untuk standar mining ini, keuangan ini, insurance ini, leasing ini, gitu. Jadi perlu dipahami oleh auditor sebelum melakukan audit, harus mengetahui dulu nih bisnisnya ini apa, supaya jangan sampai salah mencopot standar yang tidak seharusnya itu diterapkan terhadap perusahaan tersebut. Betul. Gitu loh, ya.
Oke, Pak Sabar. Ya. Nah, terkait dengan frekuensi, Pak Sabar. Kalau misalnya audit laporan keuangan itu, apakah ada frekuensi yang dianjurkan? Misalnya berapa kali dalam setahun atau bagaimana? Oke, sebenarnya gini. Kalau untuk perusahaan go public, Oke. itu udah pasti. Oke. Ya, bahkan kalau tidak salah ya nanti di cross check itu misalnya per 3 bulan itu harus dipublish Oke. per kuartal kalau nggak salah ya kalau untuk perusahaan-perusahaan go public. Tapi kalau untuk perusahaan yang bukan TBK, kalau yang bagaimana kita bisa membedakan mana TBK, mana yang sudah go public adalah pasti belakangnya adalah TBK misalnya. Oke. Ya PT Limas Indonesia TBK ya berarti kan itu kan udah go public. Tapi kalau Persero berarti itu punya negara gitu loh. Oke. Ya. Persero TBK, tapi kalau tidak ada Persero TBK itu biasanya itu bukan punya negara, itu swasta. Ya, Swasta. kata Unilever Indonesia, gimana sih? Unilever Indonesia TBK, tapi kan tidak ada Unilever Indonesia Persero TBK, enggak ada. Iya. Tapi kalau misalnya kita PT Bank Mandiri dalam kurung Persero TBK, kalau kata-kata Persero itu kemungkinan itu punya negara. Oke. Kan itu dari situ kita bisa melihat. Oke, kembali lagi. Perusahaan mana sih frekuensinya berapa banyak sih, berapa kali sih harus diaudit? Betul. Ya lazimnya itu kalau untuk perusahaan go public itu kan dia kan harus publish ya per 3 bulan atau per 4 bulan, nanti bisa di searching lah, saya kurang paham itu. Terus yang berikutnya adalah biasanya itu setahun, Mbak. Setahun ya, setahun. Makanya kalau kita lihat ya, contoh kayak di pajak lah, ada namanya untuk laporan tahunan. Jadi dari Januari sampai dengan Desember. Ya, Januari sampai dengan Desember ini yang diaudit itu adalah 1 tahun. Kenapa 1 tahun, Pak Sabar? Untuk melihat satu periode sebenarnya. Makanya kalau kita lihat, sehingga kalau bisa nggak sih Pak diaudit per 3 bulan, kalaupun dia perusahaan, kalau misalnya perusahaan bukan go public, ya bisa saja. Tapi kan tujuannya apa? Iya, betul. Ya, karena begini. Oke, 3 bulan itu kan belum mencerminkan rentang waktu yang cukup lama. Betul. Ya, tapi kalau misalnya udah 1 tahun, itu kan sudah bisa mencerminkan secara jelas lah ya. Maksudnya, tapi kalau untuk per 3 bulan, 4 bulan kan belum ya. Belum. Itu kalaupun rugi misalnya dalam 3 bulan, tapi kan bukan berarti dia rugi selama 1 tahun. Betul. Itu dulu. Betul. Ataupun profit atau laba dalam 3 bulan, 2 bulan, tapi kan belum tentu itu mewakili laba dalam 1 tahun. Iya, betul. Kan itu. Sehingga untuk bisa kita memberikan suatu gambaran yang jelas, sehingga maka itu nanti akan diaudit dalam 1 tahun. Oke. Misalnya Januari sampai Desember, makanya kalau kita neracanya itu menunjukkan posisi terakhir itu. Oke. Ya. Jadi nanti seperti pertanyaannya Mbak Maulida di awal, apa-apa saja yang akan disampaikan nanti, terutama adalah neraca atau balance sheet. Oke. Balance sheet itu di seluruh Indonesia ini, bahkan di dunia ini bisa dilihat bahwa neraca balance sheet itu adalah per, tidak ada periode. Betul. Per itu menunjukkan bahwa angka-angka yang disajikan di dalam balance sheet itu adalah angka per kapan gitu loh. Betul. Oke, biasanya itu kan per 31 Desember biasanya, per 31. Tapi bisa nggak sih Pak per 30 November? Ya bisa. Bisa nggak sih Pak per 27 Januari? Ya bisa. Tapi itu menunjukkan bahwa balance sheet itu, bahwa posisi aktiva pasifa, harta, hutang, dan modal itu posisinya per kapan dulu nih? Iya. Bisa nggak sih Pak, misalnya itu jadi berubah? Ya sangat bisa. Untuk balance sheet ya. Iya. Tapi kalau untuk rugi laba itu periode. Iya. Tidak ada rugi laba bisa di searching dimanapun, tidak ada laba itu per. Tapi laba itu adalah periode. Kenapa periode? Menunjukkan rentang waktu. Ya, menunjukkan rentang waktu antara titik A sama titik B gitu loh. Contoh, antara 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Itu adalah periode, ada jangka waktu, ada range-nya, ada rentang waktu. Sama juga nih, Pak Sabar, bisa nggak sih Pak rugi laba itu periode 1 Januari sampai 31 Desember, 31 Januari? Ya bisa. Berarti yang dicerminkan, yang disampaikan di sini adalah laba per 1 Januari sampai dengan 31 Januari ya. Oke. Bisa nggak sih Pak per 6 bulan? Bisa. Tapi mati rugi laba ini adalah periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Kan begitu. Ya. Berarti nanti akan tercermin itu balance sheet-nya, pernya itu adalah per 30 Juni. Gitu ya.
Gitu. Jadi itu yang sangat penting harus dipahami. Jangan nanti neraca saya, balance saya kok berbeda sih dengan ini. Ya itu harus perlu dipahami oleh teman-teman. Yang lain. Betul. Nah ini bagus sekali ya Sobat Jontex. Jadi memang itu perbedaannya nih antara neraca dan juga laba rugi. Betul. Mungkin kalau akuntan di luar sana harusnya paham ya Pak Sabar ya terkait hal Mestinya tersebut. sangat paham. Iya, karena itu memang sudah menjadi standarnya seperti itu. Iya. Oke Pak Sabar. Nah terkait kalau resiko nih Pak yang dapat timbul jika tidak melakukan audit laporan keuangan secara teratur. Tadi kan Pak Sabar sampaikan kalau perusahaan yang go public itu kan setahun satu kali ya. Nah untuk tahun berikutnya apakah perlu untuk melakukan audit lagi? Pastinya selama perusahaan itu go public harus diaudit. Bahkan yang mengaudit mereka ini tidak sembarangan. Harus kantor akuntan publik yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kalau di Indonesia ya, kalau di luar negeri ya beda lagi. Ya kita kan bicara Indonesia Bursa Efek Indonesia. Jadi mereka itu sudah terdaftar Mbak. Jadi nggak bisa, saya menggunakan kantor akuntan publik teman saya dong, nggak bisa. Kalau untuk yang go public ya, kenapa sih sampai sebegitu ketatnya gitu loh? Karena begini loh. Kita kan tahu ya bahwa saat perusahaan ini go public itu ada dana masyarakat yang mereka terima di sana. Ya waktu mereka beli, waktu perusahaan ini jual sahamnya di publik di Bursa Efek Indonesia kan siapapun bebas. Beli, tergantung Anda punya duit atau tidak. Kan begitu. Sehingga waktu uang ini masuk waktu mereka beli saham, berarti ada kepemilikan daripada orang luar di sana. Itu harus dijaga, ya. Dan dan kantor-kantor akuntan publik ini benar-benar kantor akuntan publik yang sudah teruji lah, yang misalnya Big Four lah ya, tapi tidak harus Big Four ya. Kalau Big Four berarti kan cuma 4 doang dong. Big Four 4, berarti kan tidak mungkin cuma 4 perusahaan bisa mengaudit itu semua. Ada juga perusahaan yang lain yang KAP yang bukan Big Four tetapi sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kenapa mereka harus terdaftar di sana? Pasti kan sudah melakukan proses verifikasi yang sangat ketat daripada Bursa Efek Indonesia, sehingga kembali lagi independensinya dan juga kredibilitas daripada kantor akuntan publik ini tidak diragukan lagi, gitu loh. Itu. Tapi kalau misalnya mereka tidak masuk di list daripada daftar yang sudah ditentukan oleh kantor akuntan oleh BEI yang di KP ini, ya nanti yang dirugikan itu adalah masyarakat. Ya, masyarakat. Sehingga pemerintah punya kepentingan untuk mengamankan, untuk menjamin masyarakatnya itu tidak dirugikan oleh perusahaan-perusahaan yang dalam tanda petik yang nakal. Ya, pemerintah kan punya kewajiban di situ, makanya namanya otoritas jasa keuangan. Kenapa sih sampai ada otoritas jasa keuangan? Intinya adalah jangan sampai akibat ulah ya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan nakal ini itu berdampak terhadap masyarakat luas. Ya, itu. Di situ poinnya sebenarnya. Tadi sudah dijelaskan juga nih Sobat Jontex oleh Pak Sabar. Nah, Pak Sabar, kalau misalnya nih, kan audit laporan keuangan itu kan pasti ada tujuan-tujuan tertentu nih yang sudah Pak Sabar jelaskan. Nah, bagaimana audit laporan keuangan itu bisa membantu untuk mencegah kecurangan dan manipulasi laporan keuangan? Oh iya, itu sangat bisa Mbak. Sangat bisa, tapi kembali lagi ya. Itu nanti ada namanya audit forensik atau namanya audit investigatif atau fraud. Jadi ini pertama nih tujuan audit ini untuk apa dulu nih? Saya ada indikasi kan seperti itu perusahaan ini. Kayaknya saya menduga kan gini loh teman-teman ya. Dugaan asumsi itu tidak bisa kita nyatakan benar atau salah. Harus benar-benar dicek dulu, harus benar-benar dites dulu, ya. Sehingga untuk memastikan bahwa ada dugaan kecurangan, ada indikasi kecurangan seperti itu, harus dilakukan pemeriksaan. Jadi fokusnya ini bukan terhadap standar akuntansi keuangan, tetapi untuk menemukan fraud, untuk menemukan kecurangan di sana. Sehingga teknik daripada auditnya pun akan berbeda, Mbak. Ya, caranya pun akan berbeda. Saya kasih ilustrasi deh seperti ini. Biar lebih gampang ya teman-teman ya. Gini. Saya sedang sakit, pergi berobat ke dokter. Terus gini, dokter nanya, kamu sakit apa? Sakit jantung. Untuk memastikan saya sakit jantung adalah saya harus di
MRI lah kalau nggak salah ya, atau apalah itu, nggak tahu lah itu. Pasti mereka akan pakai alat yang benar-benar bisa mendeteksi apakah saya sakit jantung atau tidak. Itu jadi fokus benar-benar ke jantungnya, Betul. gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya saya general check up, kalau misalnya kalau kita general check up ini sama nih untuk mengaudit apakah laporan keuangan ini telah disusun dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum, berarti itu general check up lah, kurang lebih seperti itu. General check up ini untuk memastikan bahwa semua berfungsi dengan baik, tekanan darahnya, terus gula darah, segala macam, jantungnya, detak jantung, dan juga semua sehat, kan begitu. Tetapi kalau misalnya ada indikasi kayaknya saya sakit jantung, mereka sih kayaknya saya itu ada sakit lever, mereka sih dokter akan melakukan pengujian, pemeriksaan, pengambilan sampling khusus terhadap penyakit itu. Untuk memastikan itu. Sehingga inilah, saya ada indikasi nih kecurangan nih dalam perusahaan. Kecurangan di mana? Kan harus dicari dulu. Di kecurangan itu misalnya di gudang bahan baku tidak sama dengan data yang ada, yang tidak valid sama barang yang diproduksi. Berarti fokusnya adalah ada indikasi kecurangan di dalam pembelian bahan baku. Berarti nanti yang diturunkan adalah tim yang tim investigasi atau yang untuk fraud untuk mendeteksi. Berarti nanti akan dicek itu adalah khusus di situ. Jadi harus pasti dulu nih, jangan seperti ini, jangan sampai ambigu gitu loh. Kayaknya ada kecurangan loh. Kayaknya di mananya kecurangan? Lu harus jelaskan dulu. Iya kan? Di mananya kamu berasumsi kecurangan? Misalnya ini ada pengeluaran kas, ya, ada pencairan cek di perusahaan ini yang menurut saya itu tidak sesuai dengan standar. Kira-kira ada potensi fraud di dalam pengeluaran cek. Nanti yang dicek, yang diperiksa adalah, yang diinvestigasi adalah yaitu tentang bagaimana uang keluar dari perusahaan. Mereka fokusnya di situ aja. Kan nggak mungkin sampai barang baku, barang diproduksi itu sampai audit sama marketing, audit sama ikan, nggak ada hubungannya. Kalaupun nanti ada indikasi mengarah ke sana, itu beda cerita. Ya, tapi kenapa perlu supaya hasilnya itu pun valid gitu loh. Maksudnya jangan sampai udah dilakukan pemeriksaan tapi hasilnya malah bias, nggak jelas. Sehingga memang kalau misalnya udah pasti dan bisa dipastikan bahwa memang ada fraud di sana, ya itu memang harus masuk ke titik di mana kejadian terjadi gitu. Iya, Mbak. Baik. Jadi audit itu macam-macam, Mbak. Iya, ternyata ada audit forensik juga ya, Pak? Bahkan audit kalau saya kan memang Register Akuntan Negara, forensik investigatif. Jadi saya itu bisa mengetahui perusahaan ini bangkrut, sengaja bangkrut, memang benar-benar bangkrut, atau memang apa faktornya sehingga perusahaan ini bangkrut. Bisa. Ya, bisa itu. Misalnya, bahkan kita bisa memprediksi perusahaan ini akan kolaps dalam jangka waktu 3-4 tahun. Itu bisa. Bisa. Ya, jadi gini loh. Sama nih kayak dokter ya. Kayak dokter. Dokter itu kan bisa memprediksi. Misalnya udah cancer nih, cancer stadium 4. Ya, untuk yang cancer stadium 4 itu hidup misalnya nih 6 bulan atau misalnya maksimum 1 tahun. Itu prediksi. Bisa meleset gak sih? Bisa. Ya, dengan cara-cara yang mungkin terapi segala macam. Tapi secara medis, secara perhitungan medis itu memang itu akan meninggal mungkin maksimum 1 tahun. Sama nih kayak perusahaan juga seperti itu. Ya, udah dianalisa nih perusahaan bahwa dari segi segala macam kan ada faktor-faktor yang dihitung ya segala macam, sehingga itu kita bisa memprediksi nih, bukan memastikan loh, memprediksi, dan prediksi kita itu kemungkinan tepat. Ya, ini nih 3-4 tahun lagi nih perusahaan bangkrut karena begini-begini. Bisa itu. Terus bisa juga nih perusahaan ini kolaps nih tahun 2023. Kita bisa lihat, kita bisa telusuri, kolapsnya ini kenapa gitu loh. Sama nih. Makanya forensik kalau di rumah sakit itu ada namanya dokter forensik. Dokter forensik adalah untuk memastikan faktor daripada kematian seseorang. Kan begitu. Kan nggak mungkin kan ditanya, kamu kenapa mati? Meninggalnya kenapa? Ditabrak. Siapa yang nabrak? Kamu bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Di mana pakai apa alat? Kan nggak mungkin. Kamu udah meninggal. Berarti hanya orang yang hidup yang memiliki kompetensi khusus sehingga bisa memastikan bahwa faktor kematiannya karena A, B, C. Gitu.
Sama nih, kayak perusahaan juga. Oh, ini perusahaan ini kolaps nih, bangkrut. Kan tidak mungkin tiba-tiba kolaps. Betul. Oh, faktornya itu apa? Oh, karena ada pengendalian manajemen yang tidak benar. Oh, karena faktor ekonomi. Terus ada kecurangan yang cukup besar terjadi dalam perusahaan ini sehingga bisa kolaps, bisa sampai bangkrut. Itu pun bisa bisa itu dicek, bisa itu dilakukan pemeriksaan oleh audit forensik dan investigatif namanya. Oke, baik. Nah, lagi nih Pak Sabar, jika ditemukan ketidakpatuhan atau hal yang menyimpang dalam proses penyusunan laporan keuangan, ada nggak sih Pak Sabar sanksi atau konsekuensi yang akan diterima oleh perusahaan tersebut? Sebenarnya kalau perusahaan itu dikembalikan ya, jadi gini, kembalikan seperti ini. Auditor itu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan punishment. Oke. Tidak ada, ya. Dia hanya menyampaikan data fakta yang ada. Oke. Nanti direksi atau pemegang saham lah yang akan melakukan langkah-langkah selanjutnya. Oke. Kan seperti itu. Oh, udah jelas nih. Oh, di direkturnya, manajer keuangannya ini korupsi nih. Itu tidak ada dan itu tidak langsung eksplisit ya. Iya. Disampaikan. Oh, ini manajernya korupsi. Itu enggak. Oke. Tidak boleh. Ya, yang disampaikan adalah kami menduga ada pengeluaran uang yang bla bla bla, itu bahasanya akan disusun seperti itu. Sehingga nanti siapa pemegang saham yang akan memberikan kesimpulan, ya, oh iya benar ini ada kecurangan, ya. Terus bagaimana nanti langkahnya, langkah selanjutnya? Itu tergantung perusahaan itu dikembalikan kepada perusahaan itu, Mbak. Oke, baik. Ya, kecuali memang ini perusahaan pemerintah. Kalau pemerintah itu yang mengaudit adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oke. Ya, itu BPK yang melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang pemerintah, BUMN dan segala macam lah, ya kan. Sehingga itu nanti yang memberikan rekomendasi adalah tim BPK-nya, Mbak. Oke. Baik itu ke kejaksaan sampai ke kepolisian, kan begitu. Sehingga nanti jaksa dan kepolisian lah yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, pemeriksaan, bahkan penahanan. Itu kewenangan, itu bukan kewenangan BPK. BPK itu hanya bekerja sesuai dengan kompetensi mereka, memberikan data, informasi yang valid. Cukup sampai di situ. Auditor juga sama. Ya, sama. Itu nanti setelah mereka menyelesaikan semua, makanya mereka itu jangan sampai salah memberikan informasi. Betul. Jangan sampai salah memberikan opini. Ya, karena mereka akan bertanggung jawab, karena mereka bisa digugat. Oh, kok kamu bilang di sini ada fraud? Ternyata tidak ada. Berarti informasi yang kamu sampaikan ini menyesatkan, tidak benar. Gitu loh, ya. Makanya sekali lagi, auditor hanya bertanggung jawab terhadap opini yang dia berikan. Oh, kalau itu benar-benar harus bertanggung jawab, nggak boleh. Nggak boleh ngeles lagi, nggak boleh. Lu harus benar-benar bertanggung jawab terhadap opini yang kamu tuangkan di dalam ini. Gitu. Nah, itu tadi Sobat Jontex yang sudah dijelaskan oleh Pak Sabar terkait dengan audit laporan keuangan. Nah, mungkin untuk Sobat Jontex di luar sana yang mungkin membutuhkan penanganan ahli untuk penyusunan laporan keuangan, bisa konsultasikan dengan Jontex. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi website kami di www.jontex.co. Nah, sebelum lanjut, buat Sobat Jontex yang masih kesusahan untuk pelaporan SPT pribadi, tenang aja, karena di Jontex bisa bantu laporkan loh. Cukup dengan 2,5 juta, kalian dibantu uruskan untuk 1 tahun. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung hubungi call center kita di bawah sini, atau hubungi admin kita di website www.jontex.co. Jontex, konsultan terpercaya. Oke Pak Sabar, terima kasih banyak nih Pak Sabar atas ilmunya, atas sharingnya, sehingga kita bertambah lagi nih wawasannya terkait dengan audit laporan keuangan. Makasih Mbak Molly. Oke, terima kasih kembali Pak Sabar. Nah, semoga Sobat Jontex di luar sana pun sama menerima manfaat yang sama. Amin, ya Pak Sabar. Nah, nanti untuk episode berikutnya kita akan membahas hal-hal menarik lagi nih terkait dengan perpajakan dan keuangan. Sip. Nah, untuk Sobat Jontex, jangan kemana-mana, tetap saksikan kami di Mr. Pajak Podcast.